Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Purjianto pada mata kuliah Etika Bisnis. Seperti biasa, jika nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan dilayangkan ke purjianto295@gmail.com. Kali ini kita akan bahas tentang negosiasi, ya, pertemuan ke-14, materinya negosiasi. Negosiasi adalah sebuah upaya tawar-menawar yang dilakukan sebelum terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi dua orang atau lebih, ya, dua orang atau dua kelompok atau lebih ini melakukan tawar-menawar, ya, sebelum dilakukan atau terjadi sebuah kesepakatan di dalam misalnya jual beli atau kontrak atau dalam hal apapun, ya. Nah, itu disebut dengan negosiasi, ya. Jangan salah mengucapkan, ya. Sering orang mengucapkan negosiasi, ya. Negosiasi. Yang betul adalah negosiasi. Negosiasi tidak hanya dilakukan untuk menemukan sebuah perjanjian, kesepakatan, maupun kerjasama, tetapi juga dalam rangka untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Jadi, kemampuan negosiasi ini sangat diperlukan ketika kita melakukan tawar-menawar atau melakukan sebuah perencanaan kesepakatan, ya. Nah, kemampuan ini akan menentukan hasil negosiasinya nantinya. Nah, hal ini kita tempuh agar mendapatkan suatu keputusan atau kesepakatan, ya, dari kedua belah pihak melalui cara komunikasi yang baik dan dengan diskusi yang terarah. Tujuan negosiasi adalah mendapatkan sebuah keputusan bersama atas suatu hal yang didiskusikan, yang diperdebatkan, atau yang dimusyawarahkan. Sehingga keputusan ini diharapkan nantinya menjadi saling menguntungkan, ya. Jadi istilahnya mutual benefit, ya, prinsipnya. Kemudian proses yang digunakan juga harus dengan win-win solution, bukan win-lose solution. Kemudian tujuan negosiasi yang kedua adalah menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat dalam sebuah negosiasi. Ya, jadi menyelesaikan konflik atau perdebatan ini dapat dilakukan ketika negosiasi sedang dilaksanakan. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari hal-hal yang dinegosiasikan. Ya, tentu ini harapannya adalah memperoleh kesepakatan yang terbaik antara kedua belah pihak. Tujuan berikutnya adalah menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari proses negosiasi seperti perbedaan pendapat dan pertikaian karena tidak mau mengalah dan cenderung mempertahankan pendapat, ya. Kemudian menyatukan beberapa perbedaan, ya, agar diperoleh sebuah kesepakatan. Teknik negosiasi yang pertama adalah membuat target pencapaian tujuan, ya, membuat target pencapaian tujuan negosiasi, melakukan riset, ya, yang komprehensif,
ya, atau pengamatan yang komprehensif. Nah, pengetahuan yang luas dapat digunakan sebagai landasan pendapat dalam sebuah diskusi negosiasi. Fokus tujuan utama negosiasi, ya, ini nanti harus ada batasan dalam bahasan topik yang akan dibahas bersama, sehingga pembahasan tidak melenceng atau lari dari topik yang dinegosiasikan. Kemudian harus sama-sama memiliki sikap adil dengan pendapat pihak lain. Bersikap sangat kaku dan mengunggulkan pendapat pribadi dapat membuat lawan bicara menjadi tidak nyaman, ya, yang akhirnya tentu tidak akan menghasilkan sebuah hasil negosiasi yang baik. Menyiapkan alternatif win-win solution apabila negosiasi sudah berjalan cukup lama namun belum menemukan kesepakatan. Maka Anda dapat menawarkan kesepakatan lain yang juga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Lalu apa saja hal-hal yang harus dihindari dalam negosiasi? Selalu berusaha untuk memenangkan pendapat di setiap diskusi. Ya, jadi ini semacam egoisme agar selalu menang dalam pendapat-pendapat, ya. Nah, ini harus dihindari. Kemudian acuh atau tidak mau mengerti, kemudian tidak menghormati pendapat orang lain. Ini juga harus dihindari. Kemudian fokus pada diri sendiri, bukan pada pokok persoalan. Nah, ini juga tidak baik. Ini juga harus dihindari. Menilai sebuah negosiasi sebagai sebuah konfrontasi atau menganggap sebuah negosiasi sebagai konfrontasi, ya, sebagai konflik atau sebagai perlawanan. Nah, ini harus dihindari. Kemudian juga tidak boleh menyalahkan orang lain atau mudah sekali menyalahkan orang lain. Ini juga harus dihindari dalam negosiasi. Kemudian sikap-sikap emosional, mudah marah, ya, mudah tersinggung. Nah, ini juga harus dihindari ketika proses negosiasi sedang berlangsung. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, silakan sampaikan pertanyaan saudara ke purjianto295@gmail.com. Bertemu kembali pada materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.